ngaji tafsir tentang ayat ini, Masya Allah, guru kami memberitahu ini kaidah terkait seseorang yang akan berdakwah menyampaikan sesuatu kebaikan, dan nggak harus ustadz, kiai, penceramah, enggak ya, karena kita diperintahkan untuk balighu anni walau ayah, sampaikan dari Nabi walaupun hanya satu ayat, dan nggak harus tunggu maksum bersih dari dosa dulu baru boleh ceramah, baru boleh menasihati orang lain, karena kalau harus nunggu suci dulu berarti yang berhak berdakwah hanya Nabi ya. Tapi terus sama-sama saling mengingatkan. Maka di situ diingatkan yang unik adalah terkait wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan atau kekeluhan di lidahku. Kenapa Nabi Musa alaihissalam minta supaya kekakuan di lidahnya hilang? Kan pendapat yang paling banyak kalau baca kitab tafsir adalah karena dulu waktu kecil pernah makan bara api ya, disuruh pilih, lalu ternyata memilih bara api, ketelan bara apinya jadi kayak gagap cadel gitu ya, lidahnya terbakar. Tapi ada penjelasan dari ulama tafsir lain yang membantah kalau misalkan Nabi Musa alaihissalam itu cadel, gagap gitu ya, bicaranya tidak lancar, maka itu akan bertentangan dengan ayat Allah yang lain, lebih tepatnya di Quran surat ke-14 Ibrahim ayat ke-4 ya, bahwa di situ Allah menjelaskan yang artinya Allah menurunkan para nabinya bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, agar bisa menjelaskan kepada mereka. Kira-kira orang cadel gagap ngejelasin ke orang lain gampang ngerti nggak? Bikin bingung yang ada ya, gitu ya, bingung ya. Dan tetap ya afwan, jika ada yang terlahir dengan diuji oleh seperti itu pun tetap mulia di sisi Allah ya, karena syarat masuk surga bukan jago ceramah, bukan ya, tapi bertakwa kepada Allah ya. Lisan pandai bicara tapi malah zalim lebih buruk daripada yang nggak bisa bicara tapi takwa sama Allah ya. Jadi bukan suatu, makanya kadang kami nyebutnya bukan kecacatan tapi kekhususan dari Allah ya. Di ayat itu disebutkan bahwa para nabi itu memang ya berbicara. Bahkan kalau pengen jujur, nabi itu punya profesi masing-masing, ya, punya profesi masing-masing. Kayak contoh Rasulullah Muhammad SAW orang Quraisy. Disebutkan orang Quraisy itu rihlatash syita'i was-shaif. Rihlah, tahu rihlah? Rihlah itu kan jalan-jalan ya. Tapi kalau kita mah jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy mah rihlah jalan-jalan jadi duit. Nah, itu kerennya ya. Kalau musim panas ke utara, kalau musim dingin ke selatan, ya ke Yaman. Jadi duit, pandai berdagang. Rasul udah pandai berdagang dari sebelum jadi Rasul juga. Ya. Nabi Idris alaihissalam penjahit. Sebelum pakaian bentuknya kayak gini, pakaian di zaman itu tuh kayak ihram, dibuntel-buntel doang ya. Lalu akhirnya dibentuk jadi seperti ini. Atau Nabi Nuh alaihissalam bisa membuat kapal. Dulu guru saya Ustaz Budi Asari membawakan kayak riset beliau mengenai kapalnya Nabi Nuh, lalu dibawakan ketika beliau bicara di sekolah tinggi perkapalan, dikumpulin dosen-dosen dan guru besarnya. Coba kalian bisa nggak bikin kapal seperti ini? Nggak sanggup. Ini siapa yang bikin kapal kayak gini? Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Ya, jadi semua punya keahlian, tapi semuanya sama-sama berdakwah, menyampaikan. Dan ingat ya, dakwah itu nggak cuma harus di mimbar, di forum-forum ceramah, tapi juga ajak teman makan, ngobrol berdua, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kamera, nggak ada yang nonton, saling bicara hati ke hati, itu pun dakwah. Jalan ke masjid di saat orang lain masih pada ngantuk subuh-subuh, orang ngelihat, wah, terus pengen ikut orang itu ke masjid, nggak ngomong sama sekali, itu juga dakwah ya. Maka semuanya berdakwah. Dan akhirnya tadi ulama tafsir yang membantah kalau Nabi Musa itu cadel memberikan dua penjelasan. Kenapa tuh Nabi Musa minta supaya lisannya tidak keluh? Ya, beliau memaparkan ada dua alasan. Yang pertama adalah pelajaran bagi yang ingin menyampaikan kebaikan, siapapun itu, pendakwah atau guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, pemimpin, bos kepada karyawannya. Baca satu, atau siapapun ya, jangan biarkan kita terlalu banyak memakan jasa orang lain. Apa kok maksudnya? Kita tahu Nabi Musa dihanyutkan ke sungai karena peraturannya Firaun memang waktu itu.
Jadi karena pernah dapat mimpi bahwa akan digulingkan pemerintahannya oleh orang dari Bani Israel, makanya laki-lakinya dibunuhin semua. Kata penasehatnya, kalau dibunuhin semua siapa yang kerja buat kamu? Ya udah, tahun ini dibunuh, tahun depan gak dibunuh. Begitu terus. Aneh ya peraturannya ya. Makanya kenapa Nabi Musa dikejar-kejar ingin dibunuh, sedangkan Nabi Harun alaihissalam tidak, karena beda 1 tahun. Ya. Lalu Nabi Musa lahir dan akan digedor-gedor setiap pintu. Kalau lahir bayi laki-laki akan dibunuh. Akhirnya dihanyutkan kan ke sungai. Terus akhirnya yang nemuin istrinya Firaun, ibunda Asia. Maka tinggal di istananya Firaun. Namanya istananya Firaun berarti kepala keluarganya Firaun. Berarti yang ngasih makan Nabi Musa Firaun. Makanya betul aja ketika suatu ketika Nabi Musa alaihissalam kembali mendakwahi Firaun, disebut, kamu bukannya dulu bocah yang saya kasih makan. Makanya dakwah paling susah tuh ke orang tua ya. Karena kita banyak sekali makan jasa beliau. Ya. Tapi maksudnya adalah kayak misalkan ya, ada seorang guru, misalkan guru sekolah, dia lapar terus ngelihat, loh ini kan restorannya orang tua murid saya nih di kelas, makan di sana pasti digratisin gitu ya. Halal nggak kok? Halal nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat dia harus mendakwahi, misalkan si orang tua muridnya punya kesalahan, pasti kagok, karena pernah makan jasanya beliau. Makanya ketika sudah bicara pengen jadi manfaat, ingin menyampaikan kebaikan kepada siapapun, yuk sebisa mungkin jangan terlalu banyak makan jasa dari orang lain. Itu kata ahli tafsir tersebut. Masya Allah ya. Makanya kita tahu Imam Ahmad ibn Hanbal dengan kezuhudannya yang luar biasa, ketika akan berangkat haji, muridnya rebutan pengen ngasih bekal untuk pegangan di sana. Nah perjalanannya kan jelas capek, jauh, nggak kayak sekarang naik pesawat, maka perlu bekal. Tapi Imam Ahmad nggak pernah mau menerima. Anti bagi beliau ngelakuin sesuatu, menerima sesuatu tanpa melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Makanya di kitab manakibnya dijelaskan, beliau waktu di tanah haji itu nyari bertahan hidupnya jadi kuli panggul. Setiap kali ada kabilah datang, tawarin mau dipanggulin nggak, diangkutin. Waktu itu belum ada Google, nama Imam Ahmadnya sudah terkenal sebar luas, tapi nggak tahu mukanya yang mana, ya. Dan tidak pakai name tag saya Imam Ahmad itu nggak ada, ya. Jadi nggak ada yang tahu, ya. Berusaha nggak mau sebisa mungkin, nggak mau minta, ya. Karena itu Masya Allah, ya. Atau kalau misalkan kayak di dalam ilmu hadis, kalau ada yang belajar ilmu mustalah hadis, kan syarat hadis itu menjadi sahih kan ada 5. Ittasalu sanad, bersambungnya sanad, adalah tuh rawinya tersambung, lalu dia hafalan dobit, hafalan dari si perawinya dobit kuat gitu ya, lalu tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Yang kedua, adil, rawi adil di dalam bahasa Arab tersebut beda dengan adil dalam bahasa Indonesia. Adil termasuk di dalamnya di situ adalah menjaga izzah, menjaga kehormatan. Yang kalau misalkan kayak tadi gitu ya, nggak dosa gitu ya, sengaja nyari gratisan mampir ke rumahnya orang, ikut makan. Tapi kalau terlalu sering dilakukan, turun izzah. Karena setinggi-tingginya orang, mau jabatannya apapun, tangannya di bawah, bos, bagi tender bos, tetap aja turun izzah. Ya, karena Masya Allah, itu bahkan bisa mengurangi kesohihan hadis tersebut kalau si rawinya tidak adil, ya, karena tidak menjaga kehormatannya tersebut, ya. Nah itu satu. Yang kedua, kenapa Nabi Musa alaihissalam minta untuk dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Karena yang kedua, penjelasan dari ulama tafsir tersebut adalah karena Nabi Musa pernah melanggar peraturannya Firaun. Kapan kok? Ingat di Quran surat ke-28 Al-Qasas, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel dan orang dari Kibti, orang Mesir, berantem, dipisahin sama Nabi Musa. Yang satu ngeyel, ditonjok sama Nabi Musa, mati sekali tinju. Ya, kisahnya di surat Al-Qasas. Lalu kan akhirnya melarikan diri pergi ke negeri Madian. Di situ ada perbedaan pendapat dari para ulama tafsir, apa itu sejaman dengan Nabi Syuaib alaihissalam atau bukan. Ya. Lalu tapi ketika akhirnya kembali berdakwah, mendatangi tempat dakwahnya, menghadap kepada Firaun, sama diungkit, kamu sendiri bukannya dulu pernah melanggar peraturan di negeri ini? Kagok ya,
Insya Allah. Makanya ketika akan menyampaikan sesuatu, lalu membaca doa tersebut, ternyata di dalamnya ada pelajaran seluas itu ya, agar supaya yuk menjaga diri, yakin intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Quran surat 47 Muhammad di ayat ke-7-nya. Yuk kita nolong agama Allah kok, nggak akan Allah sia-siakan. Bismillah, insya Allah ya. Alhamdulillah baru mukadimah itu Pak. Kita baru ngebahas Rabbi shrah li sadrinya dulu. Tapi bismillah ya, insyaallah. Senanglah pokoknya ketika akhirnya kita tambah takwa, tambah ngaji. Awalnya macam-macam Pak. Ada yang gara-gara diputusin pacar, ada yang gara-gara kelilit pinjol, ada yang gara-gara udah rungkat kalah main slot ya. Ya apapun lah ya. Terserah apapun ya. Tapi ketika akhirnya udah kembali ke hadapan Allah, nyari ketenangan, terus hati udah tenang. Dulu pernah ada yang nanya, kok ciri orang ngajinya udah bener, udah tambah dekat dengan Tuhannya, apa katanya cirinya? Salah satu hal yang paling kentara adalah maka dia pasti akan berusaha jadi manfaat bagi orang lain. Ya, makanya kan Islam bukan asal-asal menyebut rahmatan lil alamin, karena memang benar orang makin tinggi keimanan ya pasti makin pengen jadi manfaat bagi orang lain ya, itu selalu pasti. Kita lihat bahkan waktu ngaji sama dengan Ustadz Budi Asari, beliau pernah bilang kayak gini, kalau ada orang wafat mikirin dirinya sendiri doang, dia mati kerdil namanya. Maksudnya nggak akan jadi tokoh besar, nggak akan diingat orang. Kerdil, kecil, mikirin dia sendiri. Tapi setiap kali ada tokoh besar, terutama di dalam Islam, salah satu persamaan di antara mereka semua adalah mereka memang orang-orang yang menghabiskan waktunya buat mikirin orang lain. Ya. Makanya kayak Nabi punya sifat hayyin, layyin, qorib, sahal. Di hadis riwayat Imam At-Tirmizi dijelaskan bahwa orang punya sifat ini diharamkan api neraka baginya. Yang qorib ini akrab. Jadi orang setiap kali ketemu Nabi itu selalu berkata, kayaknya saya sahabat favoritnya Nabi deh, gitu ya. Saking hangatnya gitu ya. Dan Nabi itu kalau dipanggil, misalkan dipanggilnya sebelah kiri gitu ya, maka ketika dipanggil ikut sama badan-badannya nengok. Iya, gitu ya. Kalau kita mungkin dipanggil nengok cuma lehernya doang. Apa? Galak gitu ya. Seperti itu. Kalau Nabi seperti itu, ya. Maka pasti ingin berusaha jadi manfaat, jadi kebaikan, jadi ini bagi orang lain ya. Kita ambil pelajaran dari ini, salah satu kisah favorit saya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apalagi katanya insya Allah tahun depan ini mulai ada tahun-tahun mencari pemimpin baru lah ya. Orang nyebutnya tahun politik, nggak ngerti saya mah ya. Tapi kalau untuk ingin memimpin, yang saya tahu di dalam Islam ada contohnya begitu banyak. Ya, mari kita ambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini. Suatu ketika waktu itu beliau sudah jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi di zaman setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Maka ibarat zaman sekarang mah presiden gitu ya. Terus ingin mengangkat seorang gubernur. Calon gubernurnya diminta datang ke kediamannya Umar radhiyallahu anhu. Pas nyampe di kediaman Umarnya lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil gimana Pak? Cilut. Nah, gitu ya. Maka si calon gubernur teh bahasa gaulnya mah ilfil. Masa begini Umar katanya. Katanya syaiton aja papasan dengan Umar takut. Jadi yang dibayangin tuh wah galak gitu ya. Tapi ngelihat ekspresi kayak gitu dipanggil sama kamu kenapa mukanya kayak gitu? Ya, dimarahin ya. Beneran galak ternyata. Ya. Emang kamu di rumah nggak punya anak cucu? Punya, Amirul Mukminin, nunduk ya. Terus kamu nggak pernah main kayak gitu sama anak cucumu? Gak pernah sekalipun, Amirul Mukminin. Karena bagi calon gubernur ini, masa orang gagah wibawa main sama bocah kekanak-kanakan gitu ya. Apa kata Umar? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat jadi gubernur. Ada apa? Apa kesalahan saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insya Allah ya. Mimpin, mau jadi bos, mau jadi presiden, mau jadi apapun, orang tua ke anak juga sama, guru ke murid juga sama, pakai kasih sayang ternyata ya.
Sehingga ini bahkan jadi salah satu alasan atau modal. Kadang orang tanya, kok pengen bisa berdakwah tuh minimal tuh mesti gimana sih? Apakah harus hafal 30 juz dulu? Atau berapa ribu hadis dulu? Atau berapa orang yang sanggup melakukan itu? Sedikit dong yang boleh menasihati kebaikan. Tapi guru kami mengingatkan, selagi engkau punya cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang ingin kamu dakwahi, kau punya hak untuk menyampaikan kebaikan. Ilmu berarti penting, aku penting, biar gak ngalor ngidul ngomongnya, ya. Makanya yang disampaikan, tahunya cuma satu ayat, ya ayat itu yang disampaikan, ya. Kok kalau orang lainnya tidak berubah gimana? Ya kita berdakwah kan bukan supaya dicintai mereka, agar Allah suka. Dia jadi baik, Allah yang mengubah. Dia tidak jadi baik, selagi niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh, nggak ada ruginya, ya. Jangan pakai kasih sayang saya. Karena kalau misalkan memang pernah menyaksikan orang bicara pakai ilmu tapi nggak ada cinta, Pak. Kayak waktu di Surabaya pernah tinggal di sana, di lampu merah ceritanya, Pak. Ada bapak-bapak lagi kepanasan di lampu merah, duduk di atas motornya. Dari belakang ada motor lain, ngeremnya telat, kesenggol spakbor belakangnya. Yang kesenggol spakbornya, Pak, bukan kepalanya, ya. Tapi marahnya luar biasa. Dia balik badan, ngegebrak motor yang belakangnya. Bisa sabar gak? Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Masya Allah. Dalilnya mah benar tuh, pakai ilmu, ya. Al-Baqarah 153 itu, ya. Tapi coba lihat, bicara dengan ilmu tanpa ada kasih sayang sama sekali dalam hatinya, apakah bisa membuat yang didakwahi pengen jadi baik? Karena mereka malah jadi berantem di situ, Pak, ya. Pakai ilmu padahal, ya. Atau misalnya kalau di suatu ketika kita sedang pernah melakukan perbuatan kesalahan, sadar pengen ada yang nasehatin, sadar pengen ada yang membimbing dengan lembut, sadar diri ini juga punya salah, tapi pengen ditunjukin gitu sama yang lebih paham gimana cara jadi baik, gimana cara bertobat. Dengan perasaan menyesal tersebut, tahu-tahu datang orang dengan seenaknya berkata, "Hai ahli neraka, selamat dibakar ya." Coba gimana perasaannya, Pak? Pengen berubah atau pengen nonjok, Pak? Nonjok, ya. Kayak kasih sayang, ya. Pakai cinta, benar-benar, Masya Allah. Sisanya tinggal memastikan apapun yang disampaikan, satu, kita pastikan itu datang dari kebenaran. Baik itu kita tahu, oh ada di Al-Quran, oh ada di hadis sahih, ya. Selagi kita udah tahu, lebih ahsannya lagi, pastikan yang disampaikan sudah kita lakukan, ya. Kayak contoh, ngajakin orang duha, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang ngelakuinnya, yang ngajakinnya sendiri nggak pernah sholat duha, ya ibarat gitulah. Bapak-bapak berkata kepada anaknya, "Nak, jangan ngerokok ya." Wah, ngebul tapi dirinya, ya. Si anaknya mikir gitu, ya. Masya Allah. Maaf ya para ahli hisab. Masya Allah. Tapi begitulah, ya. Selagi sudah diamal. Bahkan ada beberapa guru kami, Pak, nggak cuman cara menjaganya tuh nggak cuman nggak berani menyampaikan, kalau saya belum ngamalin, oh itu aja udah keren banget, Pak. Ada beberapa guru kami tuh sampai di tingkatan saya belum berani menyampaikan sesuatu sebelum saya sudah ngamalin dan telah mendapat faidah dari amalan tersebut. Masya Allah. Beliau udah duha nih, udah rutin 6 bulan tanpa bolong duha, tapi masih belum berani nyampein ngajak orang duha sebelum udah ngerasain faidah dari sholat duha tersebut tuh apa, ya. Wah, sampai sebegitunya, ya, menjaganya. Makanya kalau hati memang hanya bisa disentuh dengan hati, nah itulah yang jadi perbedaan, ya. Selain itu apalagi dalam menyampaikan, ini ada satu amalan yang unik. Saya pengen tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Rasul dapat wahyu dari Allah, lalu diperintahkan menyampaikan ke umatnya. Ya, insya Allah itu sudah paham semua. Maka pertanyaan selanjutnya, ketika ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5 surat 96 Al-Alaq turun, itu Muhammad SAW diangkat jadi Nabi atau Rasul? Wallahu a'lam. Diangkat jadi Nabi. Kenapa? Karena belum ada perintah menyampaikan kepada umat.
Ya. Kapan datang perintah menyampaikan kepada umatnya? Ketika nggak lama kemudian beliau pulang, lalu turunlah surat ke-74, surat Al-Muddathir, ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wan rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya, kum, bangkit, fa'anzir, dan berikan, maka berikanlah peringatan. Nah, turun tuh, udah disuruh nyampein. Tapi sebelum Al-Muddathir turun, ternyata turun satu surat sebelumnya, surat 73, Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, disuruh kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Suruh bangun malam, Pak. Ngapain bangun malamnya? Masa yang ronda? Ya, salat tahajud. Ya. Kapan bangunnya kok? Nisfahu, setengahnya. Kadang-kadang ya, kok pengen jadi hebat gimana caranya ngikutin Nabi? Tapi kalau pengen jujur, kita segitu jauhnya dari Nabi ya. Nabi tengah malam udah bangun, setengah malam tadi. Kita tengah malam masih bangun, beda nggak? Beda ya. Apalagi masih bangunnya lagi push rank ya, main handphone. Masya Allah. Dosa nggak kok? Ya nggak berani bilang dosa sih, tapi dibilang manfaat ya nggak juga. Ya dosa sih enggak lah ya, insya Allah. Insya Allah. Enggak, karena kalau Al-Quran udah nggak bahas sesuatu, kata guru saya pasti itu penting. Kayak contoh, di Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asem nggak? Enggak, sayur lodeh apalagi ya. Makanya permisi, punten para ahli sayur asem, para ahli persayuran, kalau ada yang seumur hidup nggak bisa bikin sayur, masih bisa ke surga nggak? Bisa ya, selagi nurut sama Allah. Tapi masalah bangun tidur, ternyata diatur sama Al-Quran. Kum min laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Bangun setengahnya atau kurangi sedikit daripada itu. Ya. Karena dulu ada kiai di Bogor, Kiai Haji Ustaz Arifin Ilham, ya, rahimahullah, almarhum. Beliau pernah berkata, orang kalau ahli tahajud, Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu, Ustaz? Seperti wibawa, keagungan, aura gitu ya, yang datang dari keagungan Allah. Sehingga ibarat gini lah, ada dua orang ngomong hal yang plek persis sama, yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Efeknya beda, Pak. Akan mudah bagi Allah membulak-balikan hati orang yang mendengar tuh kok lebih pengen ngedengerin yang si ahli tahajud itu ya. Meskipun dia lebih muda, meskipun dia ucapannya lebih sedikit, lebih pendek gitu ya, tapi kok kayak pengen ngamalin ya ngomong gitu ya. Nah bisa jadi itu ya efek dari tahajudnya. Masya Allah ya. Wah ini keren sekali ya. Karena kalau tidak pakai, apalagi terutama yang udah jadi guru, yang udah berdakwah, nggak pakai tahajud, ya bisa sih nyampein mas, siapapun bisa, mau berbicara apapun. Tapi kalau pengen kena, yuk tahajud. Karena emang pilar pendidikan di dalam Islam memang yang saya tahu itu cuma dua. Kalau nggak doa, keteladanan. Ulangi, satu doa, dua keteladanan. Tapi pakai doa ya, karena Imam Syafi'i murid-muridnya jadi orang semua. Imam Syafi'i bangun tahajud doain muridnya, nggak doain dirinya sendiri. Ya, pakai kekuatan doa. Yang kedua, ya keteladanan. Ada kata misalkan Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Imama di situ artinya pemimpin, betul. Imam, mutakina imam. Tapi kata guru bahasa Arab saya, kata imam, kata pemimpin di dalam bahasa Arab itu dia satu akar kata dengan pola. Apa? Pola. Tahu pola? Kalau ada kain tuh pengen dijahit udah ada polanya tuh gampang tuh, tinggal ngikutin guntingnya ke arah mana, motongnya kemana. Karena kalau nggak ada polanya pusing, ini potongnya berapa senti, ini berapa senti, bingung ya. Sehingga memang cara Nabi ngedidik ya nggak asal nyuruh sih, tapi pakai keteladanan ya. Sehingga ini diharapkan bagi yuk yang sudah jadi tenang, sudah mulai sering ngaji, yuk berikan teladan yang baik. Kadang nggak semua orang bisa pandai berbicara, tapi bisa memberi contoh kepada siapapun, kasih teladan ya. Karena memang kalau keteladanan sudah dapat, bismillah insya Allah lebih mudah. Kayak izin contoh ya, Nabi ngedidik sahabat pernah mukul nggak? Mukul atau pernah atau enggak? Izin ya, saya menemukan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menjewer sahabat. Atau juga ada yang pernah yang ini Pak, mungkin yang terkenal yang ini ya, yang insya Allah semua tahu. Ketika Nabi menjelaskan wafat kan Nabi bertanya, siapa yang pernah aku zolimi angkat tangan, balas aku hari ini juga. Terus ada sahabat yang angkat tangan, berkata, perutku pernah kepukul olehmu, walau tidak disebutkan sengaja atau tidak sengaja ya, tapi pernah terpukul. Maka terus kata Nabi, silakan balas saat ini juga. Orang yang malah bilang kayak gini, waktu aku kena pukul aku nggak pakai baju ya. Nabi lepaskan pakaian atasnya, kelihatan perutnya diganjel dengan batu karena sedang menahan lapar. Silakan balas sekarang. Sahabat yang lain udah geram. Tapi orang yang minta balas ini ternyata hanya ingin memeluk Nabi. Ketika ditanya kenapa, karena aku mendengar orang yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan api neraka baginya. Tapi hikmahnya apa kok? Sahabat ada yang pernah kena secara fisik oleh Nabi, satu pun nggak ada yang marah, dendam, benci, kesel, nggak ada. Kenapa? Beliau teladan, dikagumi, dicintai. Ya. Atau izin ginilah, anak-anak kita nih yang lagi senang main handphone, yang masih balita tapi sudah sering nonton YouTube. Pas lagi nonton YouTube diambil handphonenya, ngadat nggak? Nangis nggak? Nangis. Padahal yang ambil orang tuanya. Tapi misal anak-anak ini misalkan dia ngefans sama artis Korea gitu ya. Artis Koreanya datang ke Lubuk Linggau, ngambil handphone si anak kecil itu. Ngambek gak si anak kecilnya handphonenya diambil sama idolanya? Hah? Enggak, karena yang ngambil idolanya. Wah, Masya Allah, paling minta foto ya. Itu ya. Kenapa? Idolanya yang ngambil. Sehingga atau kayak misalkan di Quran surat keempat An-Nisa ada ayat 34-nya. Di situ ada ayat, ada kalau terjemahannya ya, kalau ada seorang suami mengkhawatirkan istrinya berperilaku nuzius, membantah, kan kata surat An-Nisa ayat 34 itu ada 3 caranya. Pertama diapain? Berikan nasihat yang baik, mau'izatul hasanah ya, nasihat yang baik. Nggak mempan dengan nasihat yang baik. Yang kedua, tinggalkan dari tempat tidurnya, kisah ranjang ya. Terus kalau misalkan masih nggak mempan juga, apa di situ? Boleh dipukul. Izin ya, tapi ini jangan dipotong terus. Kata si Koko boleh mukul, enggak ya. Mukulnya pun mukul yang enggak bikin luka, geger otak, nyampe patah tulang, masuk ke rumah sakit, dan enggak boleh di wajah. Ada aturan fikih lagi nanti terkait aturan mukul. Tapi maksudnya apa? Kita bahas maksudnya adalah Nabi meskipun pernah berkata, kalau aku mendapati putriku sendiri Fatimatuz Zahra yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Atau kalau misalnya tadi kita bicara sahabat, pernah ada yang secara fisik dijewer oleh Nabi, tapi kalau kepada istri-istrinya gak ada satupun yang pernah sampai kena pukul. Kenapa? Jelas Nabi baru ngasih teladan aja, baru ngasih nasihat aja, udah kena, orang langsung mau untuk berubah. Kenapa? Dikagumi, diteladani, dicintai. Makanya kadang ketika akhirnya kita bismillah makin tambah dekat kepada Allah, nggak cukup soleh sendiri, itu nggak cukup. Yuk berbuat sesuatu yang membuat kita layak dikagumi orang, meskipun bukan untuk supaya orang kagum ya, tapi memang ketika akhirnya kita berprestasi terus menerus, terus belajar, terus ningkatin takwa, terus ningkatin ilmu, terus ningkatin prestasi, sehingga akhirnya punya karya, bismillah dakwah jadi lebih mudah. Karena izin ya, sampai ada ucapan kayak gini nih Pak, orang Pak kalau udah sukses Pak, dia kentut aja Pak dianggap kata mutiara Pak. Tapi orang belum jadi apa-apa Pak, mau ngucap seindah apapun dianggap kentut Pak sama orang Pak. Iya nggak sih? Karena
Makanya ketika ya Allah, kayak misalkan kita mendengarkan kiai yang soleh asli, masya Allah, kayaknya saya pernah dengar nasihat beliau itu dibicarakan oleh orang-orang di kantor, di pasar, di mana. Kok nasihat dari beliau ini kok lebih pengen saya amalin ya? Dulu saya pas dengar nasihat itu nggak pengen ngamalin tuh. Nah itulah kekuatannya orang yang punya kedekatan kepada Allah ya. Masya Allah. Karena yuk jadi teladan ya. Kok orang kan kita sibuk, yuk jujur-jujuran ya. Saya pernah baca artikel bahwa orang dalam sehari itu menyentuh handphonenya itu sebanyak rata-rata ya 313 kali dalam satu hari. Nyentuh handphone, Pak. Meskipun itu cuma turun dari motor, intip dikit 2 detik, kantongin lagi, ngecek ada WA nggak. Biasanya dari grup doang soalnya, ya nggak ada yang nyariin. Ya. Dan kalau di rata-rata kan secara durasi, ya ada yang lebih lama, ada yang lebih sebentar. Yaitu adalah rata-rata sehari megang handphone 5 jam dalam sehari. Yang kalau mau jujur 5 jam itu lebih banyaknya nontonin yang ada di YouTube ya. Alhamdulillah sih kalau nontonnya kajian. Tapi kalau nontonnya misalkan ya ada yang baca komik, ada yang nonton drama. Saya sedang tidak bahas hukumnya boleh atau tidak ya, halal haramnya tidak. Tapi yuk kalau misalkan sekiranya dari 5 jam itu diambil aja 2 jam. Ngapain? Ngaji kayak misal namatin kitab yuk, khatamin sesuatu yuk. Pengen kenal sama Nabi yuk. Karena jangan sampai ada pernah umat muslim ngakunya muslim tapi belum pernah baca kitab sirah satu pun sampai tamat ya. Yuk ambil cari yang paling tipis tapi tolong dikhatamkan ya. Atau kalau misalkan itu ya minimal terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sudah pernah gitu ya. Kalau kita tafsir ketebelan ya minimal pernah baca terjemahannya dari Al-Fatihah sampai Anas ya. Kok kan saya kan mengamalkan ayat pertama yang turun Iqra, bacalah. Makanya saya baca WA, baca komen, bukan itu ya. Masya Allah. Bukan yang itu ya, tapi Masya Allah. Karena kadang kami kerjasama sama sekolah ngajakin minta wali kelasnya masuk ke kelas-kelas anak, sampein kepada anak-anak, nah Bapak kasih kertas kosong ya, Bapak beri waktu 5 menit, tolong tuliskan keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tuamu, silakan tuliskan. Tahu apa yang terjadi Pak? Jangankan 5 menit Pak, dikasih setengah jam juga itu anak-anak masih apa ya bagusnya si Bapak, kosong Pak kertasnya Pak, beneran kosong ya. Lagi mikirin kebaikan bapaknya, dia ingat tangannya ini biru dicubit si mama, lihat pahanya ini biru digebot ke moceng. Nah, coba tambah jauh dari kebaikan ya. Walaupun ada sedikit yang kami temukan itu anaknya sampai minta kertas lebih karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Masya Allah. Dan ketika dilihat kualitasnya, baik si anak maupun orang tuanya, yang beda. Ayahnya punya banyak karya, aktif untuk masyarakat, jadi kebaikan. Anaknya pun santun, lebih hafal Al-Quran dan lain-lain. Ya. Tapi ya itu dia ya, makanya ketika keteladanannya dapat, ketika bahkan anak itu kalau ditanya siapa orang yang paling kau kagumi, kalau sampai jawab ayahnya, itu keren luar biasa Pak. Karena udah ada pendidikan lebih mudah ya. Gimana kita dinasihatin sama orang yang kita tidak kagumi, apalagi kalau sampai anaknya benci sama orang tuanya, ya ini dia jadi masalah ya. Nanti wali kelasnya boleh tuh pas bagi rapot sampaikan ke orang tua, Pak, Bu, kemarin kami survei loh ke anak-anak, apa sih kesan pesan Bapak Ibu di hati anak-anak? Gitu ya? So, kasih lihat kertasnya. Pasti kasih lihat, kok kertasnya kosong? Begitulah Anda tidak meninggalkan kesan apapun bagi anak Anda. Nah, berani ngomong gitu nggak tapi gurunya ya? Masya Allah. Tapi begitulah ya. Kita mah ke anak-anak teh suka kebalik ya. Ada ibu-ibu nggak di sini? Bu, ada ibu? Tolong jawab dengan jujur ya. Suatu ketika misalkan ibu memanggil anak ibu ya, nah, adek, nggak dengar anaknya nggak datang. Kira-kira ngapain? Naik dong nadanya. Adek, masih belum datang ya? Udah sekeras itu masih belum datang. Kira-kira ibu ngapain? Ngejerit, adek gitu ya. Si adek keluar dari kamar lari tunggang langgang. Tolong jawab dengan jujur. Ibu langsung menyampaikan alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu? Omelin dulu. Nah, gitu lah, 1-0 ya. Masya Allah. Besoknya si anak butuh sama ibunya.
manggil dari ruang tengah ke kamar ibu, mama, nggak kedengeran. Mungkin karena orang kaya, mungkinnya jadi ruang tamu sampai rumah anaknya, sampai kamar anaknya harus naik angkot, mungkin nggak tahu ya. Rumah orang kaya kan aneh-aneh ya, Masya Allah. Maka mau nggak mau panggilan kedua naik nadanya, mama, belum, pasti ngapain? Mama, ngejeret ya sampai bergema. Mama keluar dari kamar, apa yang dia lakukan? Ini anak kurang ajar nih, masa manggil orang tuanya kayak gitu? 2-0, iya. Coba, Pak. Tahu-tahu anaknya di sekolah minder, Pak. Nggak berani berekspresi, nggak berani ngapain. Kenapa? Di rumah ngapain aja salah. Segitu sama orang terdekatnya. Apalagi sama orang lain yang nggak kenal. Makin nggak berani ngomong lah. Ya. Tapi saya nyuruh anak saya sholat kok, iya. Tapi waktu nyuruh anak kita sholat, kita juga mukanya cemberut. Udah zuhur lagi aja. Giliran malam sinetron muncul, tampil senyum luar biasa sumringah. Anak bisa jadi mikir gini, perasaan mamahnya teman saya nggak pernah sholat, santun ucapannya, jangan-jangan sholat yang bikin mama saya jadi galak, Islam yang jadi jelek. Ya, yuk jadi teladan, jadi manfaat, jadi kebaikan. Izin segitu dulu gini ya, tapi bismillah nanti habis ini mau ada mengajak keutamaan dari santri-santri penghafal Al-Quran yang insya Allah berada di bawah naungan Darut Tauhid Peduli ya, insya Allah. Akan dipersilakan nanti jika ada yang ingin menjadi orang tua asuhnya, berkomitmen untuk supaya menyupport mereka makannya, minumnya, pakaiannya, bismillah. Mudah-mudahan jadi pahala jariah yang mengalir bagi ayah ibu semua. Dulu ada pengusaha kaya, beliau punya kebiasaan kayak gini. Setiap kali jualan semuanya di lampu. tes qadarullah. Saya minum dulu ya. Masya Allah, seperti mati lampu. Pas ya, izin sedikit terakhir ya. Beliau punya kebiasaan kayak gini, beres dagang, sisain sedikit buat modal jualan besok, sisanya sedekahin sampai habis. Ditanya sama teman-temannya, sesama pengusaha, kamu gak sayang sama duit kamu? Invest dong kayak kita, beli tanah kayak atau apapun itu misalkan gitu ya. Dijawab oleh dermawannya kayak gini, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Ditransfer ke rekening akhirat ya. Ada yuk, bismillah. Ini salah satu caranya. Ini kita isya dulu atau mau isya dulu ya? Baik, sementara ditutup dulu. Mudah-mudahan manfaat dan jadi amal soleh. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Semuanya pasti dari kebodohan dan kekurangan diri ini. Tolong dimaafkan dan tolong dinasehati karena masih belajar banget. Dan semuanya jika ada kebaikan seluruhnya pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.